cintai. Yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul pada sore hari ini tanpa halangan suatu apapun. Yang kedua, salawat dan salam semoga tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di hari kemudian. Saya di sini akan membacakan susunan acara yang akan kita lakukan bersama. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran. Yang ketiga, acara inti. Yang keempat, penutup. Berhubung waktu sudah semakin sore, marilah kita mulai dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dikumandangkan oleh Pak Amalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laysa liwaqa'atiha kadhibah khafidhatun rafi'ah. Idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'an munbatha wa kuntum azwajan thalatha fa ashabul maimanati ma ashabul maimanah wa ashabul mas'amati ma ashabul mas'amah was-sabiquna as-sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im sullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunah muttaki'ina 'alaiha mutaqabilin. Shadaqallahul 'azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Amalia, saya ucapkan terima kasih. Yang kedua, acara inti sharing-sharing kami sebelumnya. Apabila saya ada kesalahan kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya silakan kepada Mas Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini menjelang berbuka kita masih diberikan kesempatan ruangan waktu untuk menghadiri majlis zikir. Salah satunya insyaallah di sini ya. Kemudian salawat serta salam
marilah kita berikan pada Nabi Muhammad SAW yang kita ikuti suri teladannya, sunnah-sunnahnya, sehingga harapannya kelak kita bisa menjadi umat beliau yang mendapatkan syafaat di yaumul qiyamah nanti. Oke. Kemudian untuk selanjutnya saya berterima kasih pada teman-teman semua yang telah datang pada sore hari ini beserta panitia yang sudah merancang sedemikian rupa sehingga acara pada sore hari ini dapat berjalan dengan sebaik-baiknya. Ini adalah acara yang pertama ya untuk yang ada kajiannya. Jadi kalau yang sebelumnya kan yang rutin itu adalah acara ngaji bareng simaan gitu. Dan itu sudah dimulai pada sore kemarin. Alhamdulillah kemarin ada 10 orang yang sudah ikut meramaikan dan harapannya semakin bertambah ya dan bisa konsisten sampai akhir bulan Ramadan nanti dan bisa lagi konsisten lagi untuk agenda-agenda selanjutnya seperti ngaji pada malam minggu di agenda optimis. Nah pada sore hari ini saya ingin menyampaikan sharing yang sebenarnya tentang temanya kemarin. Apa ada yang tahu temanya apa? Memaksimalkan kesempatan. Oh, memaksimalkan kesempatan apa itu? Iya, memaksimalkan kesempatan terbaik. Kalau masalah ya, saya itu ya kesempatan terbaik. Nah, kesempatan ya. Biasanya setiap orang mesti ada kesempatan ya. Nah, itu ada pilihan untuk ke A atau ke B, mau ke perguruan tinggi A atau perguruan tinggi B, mau sekolah di sekolah A, sekolah B. Kan ada kesempatan, ada pilihan gitu ya. Kadang juga ada kesempatan yang apa namanya? Kesempatan yang kita tinggal milih ya. Ada kesempatan yang membutuhkan perjuangan kan. Jadi mau A atau B kan kita juga harus mempersiapkan. Nah, ada juga yang mau dikasih gitu. Kita tinggal mau ya atau tidak gitu. Nah, itu adalah kesempatan. Nah, kesempatan terbaik yang kita bahas pada sore hari ini adalah kesempatan dalam menyambut bulan Ramadan ya, khususnya ya. Karena ini adalah momen terbaik ya bagi kita pada bulan ini, di mana pintu-pintu surga, kebaikan-kebaikan dibuka dan pintu-pintu neraka keburukan ditutup ya. Dan setan-setan dibelenggu. Nah, pada bulan ini kita harus maksimalkan kesempatan ini untuk berlomba-lomba dalam meraih kebaikan. Nah, dimana kita pada momen bulan Ramadan ini kita punya banyak teman yang bisa menyemangati kita ya. Soalnya di lingkungan kita lihat saja contohnya adalah musola-musola yang atau masjid-masjid yang sedang mengumandangkan lantunan Al-Quran ya. Nah, harapannya bisa menjadi penyemangat kita agar kita pun juga bisa seperti itu ya. Kan bukan masalah umur ya untuk itu ya. Yang kecil aja semangat, nah yang remaja-remaja harus lebih semangat. Apalagi yang tua-tua juga pasti lebih semangat lagi. Nah, ini ada sebuah hadis ya. Saya kutip dari selebaran dari Inisiatif Zakat Indonesia. Kemudian ini juga ada lembaga-lembaga lain yang juga menebar kebaikan. Saya mengutip dari salah satu artikel yang di-sharing kepada saya gitu. Ini adalah dalam sebuah hadis riwayat Rajab dalam kitab Lataiful Ma'arif yang artinya bagaimana orang mukmin tidak gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga. Di bawah nggak apa-apa? Atas bawah. Oh ya siap. Nah ini kutipan hadisnya bagaimana orang mukmin tidak gembira dengan terbukanya pintu-pintu surga. Bagaimana pendosa tidak bahagia dengan tertutupnya pintu-pintu neraka. Bagaimana mungkin seorang yang berakal tidak bergembira jika diberi kabar tentang sebuah waktu yang di dalamnya para setan dibelenggu. Adakah suatu waktu yang menyamai waktu ini, yaitu bulan Ramadan? Nah, itu ya. Dalam kutipan hadis tersebut disebutkan bahwa
bulan ini adalah bulan yang terbaik di antara bulan-bulan yang lainnya ya dalam satu tahun ini. Tentunya selain bulan Ramadan ada bulan-bulan khusus yang mempunyai keistimewaan. Tapi pada bulan Ramadan ini memang bulan yang spesial di antara yang paling spesial gitu ya. Karena tadi disebutkan bahwa kebaikan pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan setan-setan dibelenggu. Nah, ini menjadi momen untuk kita bisa memperbaiki diri ya, tentunya ya. Kan setiap orang mesti ada kalanya naik, ada kalanya turun. Maksudnya iman seseorang ya. Menaik karena kita beramal soleh, dan turun karena kita mungkin kekurangan amal soleh. Nah, pada bulan Ramadan ini momen yang paling tepat bagi kita untuk bisa menaikkan iman kita setinggi-tingginya dengan banyak teman-teman kita yang sama sama pengurus ataupun sama teman dekat kita yang memang pada bulan Ramadan ini perlu pada kebaikan. Ini bisa menjadi motivasi bagi kita. Jadi harapannya pada bulan Ramadan ini kita bisa mempunyai target yang misalkan saya mau minimal hatam 1 kali misalkan ya, ataupun bagi yang masih belum lancar membaca Al-Quran, saya ingin bulan Ramadan ini bisa membaca lebih banyak agar bisa semakin lancar. Ataupun yang mungkin sudah punya hafalan, saya ingin menambah hafalan ataupun menjaga hafalan saya yang masih sampai di surat hafal. Jadi memang harus ada target-target ya, agar kita bisa menilai dan mengevaluasi gitu ya. Ketika bulan Ramadan sudah berlangsung, mungkin di tengah-tengah kita evaluasi apakah target kita sudah tercapai. Misalkan kita di targetnya itu khatam 1 kali, apakah sudah sampai juz 15 di tengah Ramadan ya. Kalau belum kan mungkin bisa dikejar ataupun dievaluasi kemarin kenapa sih ya. Mungkin karena saya mungkin terlalu sibuk atau ada kesibukan lain yang mengganggu rutinitas ibadah kita. Jadi mungkin ya kita harus punya strategi juga kan. Misalkan di tengah Ramadan kita targetnya kurang, maksudnya masih jauh gitu ya, kita perlu strategi ya. Apakah nanti dengan di 10 hari terakhir kita beritikaf agar amalan bisa lebih banyak, membaca Al-Quran bisa lebih banyak gitu. Pasti ada strategi yang bisa kita tentukan sehingga kita mempunyai target-target gitu. Target-target yang kita tentukan ya nanti ditentukan masing-masing ya, sesuai dengan kemampuan kan, nggak harus muluk-muluk gitu ya. Mau just 30 juga nggak apa-apa, tapi kan memang ditargetkan ya paling nggak minimal 1 kali hatam gitu. Paling nggak ya kita bantu dengan kegiatan irama kita kan, sore hari kan, paling nggak kita ikut, nanti kan otomatis bisa ikut hatam juga gitu. Nyimak itu kan sama aja kan, pahalanya juga membaca nanti membenarkan gitu. Jadi buat yang masih terbata-bata nggak apa-apa, pahalanya malah lebih banyak kan. Kan dalam sebuah itu ada yang menyebutkan bahwa terbata-bata itu pahalanya 2 kali. Nah, karena kesungguhannya ingin belajar membaca Al-Quran. Jadi nggak apa-apa. Emang ada ya kan baca Al-Quran itu sesuatu yang sangat mulia ya. 1 huruf diganjar berapa kebaikan, tahu nggak? 10 kebaikan. Apalagi di bulan Ramadan dilipatkan lagi ya. Harapannya bisa sama-sama membuat target masing-masing ya. Paling tidak untuk targetnya yang menyukseskan acara kita ya. Kalau untuk secara umum ya, terutama yang kayak kajian sore kayak seperti pada sore hari ini yang pertama kita mulai, harapannya pada kajian-kajian yang selanjutnya bisa lebih meriah ya. Bisa yang sudah hadir di sini bisa konsisten hadir ya. Insya Allah kita juga akan menyiapkan untuk menu buka bersama yang spesial juga kan. Misalkan hari ini menunya apa, saya juga belum tahu ya. Nanti akan ada menu yang unik lah ya. Jadi ya itu rezeki buat yang datang. Nah, nanti teman-teman yang belum datang untuk kedepannya bisa diajak. Wah ini saya kemarin dapat menu ini, materinya ini gitu. Jadi sampaikan aja sedikit-sedikit gitu. Ya harus secara keseluruhan kan, yang diingat aja yang disampaikan. Misalkan tadi
Mas Eko nyampein target tentang bulan Ramadan. Nah, gimana biar kita bisa punya target untuk Ramadan kita yang lebih baik gitu, untuk meningkatkan iman kita gitu. Kemudian selanjutnya, nah untuk yang target-target itu tentunya kita bisa mencontoh untuk, kalau pada zaman dahulu kan ada ulama-ulama ya, ada ya, kalau zaman dulu tuh ya paling terbaik kita contoh ya Rasulullah kan. Rasulullah gimana pada bulan Ramadan kan bisa searching kan sekarang sudah punya kayak sendiri ya. Gimana apa yang Rasulullah lakukan pada bulan Ramadan, misalkan sholat tarawih berjamaah itu Pak, paling nggak kita harus juga mengikuti yang paling ini kan, kalau bisa jangan sampai bolong gitu. Soalnya kan yang apa kan yang itu kan memang ada halangan yang memang tidak berniat membuatkan. Insya Allah juga pahalanya kan masih berjalan kalau tidak niat. Yang pertama tentunya kita harus mencontoh Rasulullah ya, dimana Rasulullah pada bulan Ramadan menjaga sholat-sholatnya, sholat malamnya. Kemudian para sahabat gimana, yang mendekati lagi berarti gimana para